Let's do this! Halo Slot Mania, apa kabar? Dompet sehat? Semoga mental kalian aman walaupun selalu kalah dalam bermain slot. Kali ini saya akan membahas suatu film fiksi yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi menurut saya film ini bagus untuk dibawakan karena memang stok film saya yang kurang memadai. Film kali ini berjudul RIPD, Rest in Peace Department tahun 2013. Film ini bercerita tentang polisi akhirat yang akan melawan orang mati yang kabur ke bumi dan akan membawanya kembali ke neraka. Film ini dibintangi oleh Jeff Bridges dan juga diperankan oleh pemeran Deadpool, yaitu Ryan Reynolds. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita saksikan alur cerita film ini dan siapkan perangkat hotspot teman kos Anda agar data Anda aman untuk bermain slot. Check it out. Di awal film, kita bisa melihat seorang laki-laki yang bernama Nick sedang mengubur sesuatu di bawah pohon jeruk di tengah malam. Pagi harinya, sebelum berangkat kerja, Nick dan istrinya sempat bermesraan terlebih dahulu sebelum mengawali pagi yang cerah. Setelah cerot di dalam, akhirnya Nick pun berangkat ke kantor kepolisian Boston tempat dia bekerja. Di sana, Nick bertemu dengan temannya bernama Bobby Hayes. Nick dan Bobby sempat berbincang tentang rampasan emas yang mereka ambil dari seorang bandar narkoba yang mereka tangkap. Nick pun mengatakan merasa bersalah dan akan tobat. Hal itu dikarenakan tidak tega memberikan uang haram kepada istrinya dan berniat berhenti, juga akan mengembalikan emas curian tersebut. You don't have to worry, I'm not wagging my finger. Bother me too. Saat mereka asik berbincang, rekan kerja polisi lainnya datang dan memberitahu mereka kalau tempat persembunyian bandar narkoba yang bernama Garza sudah diketahui dan akan melakukan penggerebekan di tempat tersebut. Sesampainya di sana, sempat terjadi perang-perangan antara polisi dan penjahat narkoba. Nick pun melihat Garza dan mencoba mengejarnya. I see Garza! Sesampainya di atas, ternyata Garza sudah kabur lewat jendela. Tapi tiba-tiba, tanpa angin dan hujan, Bobby menembak Nick dengan alasan tidak rela kalau emas itu diserahkan kepada pihak yang berwenang. I can't let you turn that gold in. Akhirnya Nick pun tewas sebelum bertobat. Setelah Nick terjatuh, dia pun merasa waktu seperti berhenti, dan Nick pun terbang ke langit untuk menuju ke alam baka, alam penghakiman. Saat Nick akan dimasukkan ke alam baka, tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu dan didudukan di kursi. Di sana, Nick diajak bergabung oleh suatu organisasi akhirat bernama RIPD atau Rest in Peace Department. Sang nona pengawas menjelaskan kepada Nick bahwa tugas RIPD adalah menangkap kembali orang mati yang kabur ke bumi dan membawanya kembali ke neraka. Nick diberikan pilihan, apakah mau bergabung dengan mereka karena punya keahlian yang dibutuhkan oleh RIPD atau dimasukkan ke neraka karena waktu hidup sudah menjadi polisi kotor dan belum sempat bertobat. Nick pun menyetujui untuk bergabung daripada harus masuk ke neraka. Nick pun distempel di dadanya dengan cap ayam jago karena sudah resmi menjadi bagian dari mereka. Let's do this. Yes, let's. Nona pengawas menjelaskan secara singkat tugas dan keadaan kantor RIPD kepada Nick. Kemudian Nick dikenalkan oleh rekannya bernama Roy. RIPD Boston. Giving it all to you. I said give it!
Sebagai senior yang baik, Roy mengajak Nick untuk langsung praktek kerja lapangan atau PKL ke bumi. Roy pun mengajak Nick untuk pergi melihat pemakamannya. Nick melihat istrinya yaitu Julia yang sedang bersedih juga melihat Bobby yang sudah membunuhnya. Nick mencoba menghampiri Julia di pemakaman. Tetapi Julia tidak mengenali Nick dan mengusirnya. I don't know how, but I'm here. Oh, can we just go somewhere? Julia. Nick yang kebingungan mencoba bertanya kepada Roy kenapa Julia tidak mengenalinya. Roy pun menjelaskan bahwa perwujudan Nick di bumi adalah seorang laki-laki tua Cina dan Roy adalah seorang wanita yang seksi. Singkat cerita, Roy mengajak Nick ke sebuah hotel untuk memburu orang mati yang ada di bumi. Roy menjelaskan kepada Nick bahwa tanda-tanda ada orang mati di sekitar adalah banyak tanaman mati dan bau busuk juga sebagainya lah. You pumped? Get your snowman on. Get frosty. Alert. Icy hot. We're with the Department of Health. Akhirnya mereka memasuki suatu ruangan yang dicurigai ada orang mati di dalamnya. Setelah masuk, Roy dan Nick menginterogasi orang tersebut dengan metode membaca kartu dan menyajikan masakan India yang dipercaya tidak disukai oleh orang mati. Karena terpojok, akhirnya orang tersebut berubah menjadi sosok yang aneh. Fella was a snitch and for some reason Indian food seemed to do the trick. Nick pun terkejut dan kaget. Karena baru menyaksikan hal tersebut, dia sempat ragu untuk menangkapnya. Karena Nick lengah, orang mati itu memanfaatkannya dan mencoba untuk kabur. Get out, pony! Setelah sempat terjadi kejar-kejaran seperti Tom and Jerry dan tragedi jatuh dari lantai hotel, akhirnya mereka berhasil menangkap orang mati tersebut. Sebelum ditangkap, Nick merasa kesal karena diejek oleh monster tersebut. Dan ia menghajar bijinya dengan kuat sehingga monster itu memuntahkan emas yang sebelumnya ia telan. Only understandable. Nick pun terkejut dengan benda yang dimuntahkannya. Karena benda tersebut adalah emas yang pernah dicurinya bersama Bobby saat Nick masih hidup. Saat Nick sedang berpikir, si Roy ngoceh terus, tidak jelas yang membuat Nick kesal dan melemparkannya. I might just have to lower your grade. Relax, Spotty. Sesampainya kembali ke markas, mereka terkejut karena mendengar kabar bahwa orang mati menyerang kota Boston. Roy dan Nick akhirnya menyimpan emas rampasan dari monster tersebut ke suatu tempat yang aman di markas. Karena Nick merasa curiga dengan emas tersebut, akhirnya Nick merayu Roy untuk menyelidikinya lebih jauh. I mean, Big Roy, he's gotta have one. Just informant. Setelah menemui informan dari Roy, Nick pun menginterogasinya, walaupun tidak mendapatkan info yang akurat. Akhirnya Nick mempunyai ide cemerlang dengan mencoba memancing informan tersebut dengan memberinya emas rampasan tersebut. Looky. Should a little modern law enforcement. Mereka pun kaget karena informan Roy memberikan emas itu kepada Bobby. Setelah diikuti, ternyata Bobby menemui Julia, istri dari Nick. Tujuan Bobby adalah untuk mencari emas yang disembunyikan Nick dan mencoba mengambilnya. Nick said he buried something. He just did this to hide something under it? Karena mengetahui hal tersebut, Julia sempat terkejut dan kecewa kepada almarhum Nick. Roy pun sempat kecewa dan menanyai Nick apa maksud Nick menyembunyikan emas tersebut. It was just money to me. I was trying to make our life better. Sure, that went well. Setelah Bobby pergi, mereka berdua langsung bergegas kembali mengikutinya.
Sesampainya di suatu tempat, ternyata Bobby memberikan emas tersebut kepada seorang laki-laki yang mirip dengan panda. Nick dan Roy mencoba menangkap orang tersebut dan menginterogasinya. Tetapi saat interogasi, orang tersebut berubah menjadi wujud aslinya seperti monster panda. Lalu terjadilah adegan kejar-kejaran lagi dengan monster panda tersebut. Tetapi monster tersebut berhasil melarikan diri dari mereka dan banyak menimbulkan masalah di kota yang menyebabkan kota Boston gempar karena adanya penampakan monster. Sesampainya kembali ke markas, mereka berdua dimarahi oleh nona pengawas karena sudah membuat orang mati berkeliaran di kota dan mereka disuruh menghadap wewenang tinggi. Tetapi mereka malah mendapatkan info penting bahwa bongkahan-bongkahan emas yang mereka temukan adalah pecahan dari artefak kuno berbahaya bernama stempel Jericho. Artifact known as the Staff of Jericho. Crap. Artefak tersebut dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan alam baka dan dapat membuat orang mati turun ke bumi sehingga bumi terancam kacau dan manusia bisa punah. Walaupun mereka sudah menemukan kasus penting, Nick dan Roy tetap mendapatkan hukuman dengan dibebas tugaskan dari kasus tersebut dan mereka terancam dihapus atau delete. You've both been suspended. You're off the case. We are the case. Tomorrow, after which you'll most likely be erased. Tomorrow is my last day. I'm sorry. Karena kecewa, Nick memutuskan untuk ke bumi dan bertemu dengan istrinya, Julia. Saat bertemu dengan Julia, Nick mencoba menyentuh Julia agar dia sadar bahwa ia adalah Nick. Tetapi Julia tetap tidak percaya karena tampang Nick yang terlihat adalah laki-laki tua Cina. It's me. Roy yang melihat Nick mencoba menasihati Nick untuk melupakan Julia karena dunia mereka sudah berbeda dan agar Julia dapat hidup normal tanpa memikirkan Nick. Tetapi Nick tidak terima dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Roy tersinggung. That story, the coyotes are the heroes. What are them coyotes? And I certainly hope he got both eyes, Roy. Akhirnya Nick pun sadar dan meminta maaf kepada Roy. I'm sorry. You ought to take up an instrument, Nick. Nick lagi-lagi mengajak Roy untuk menyelidik kasus tersebut. Dan mereka baru menyadari bahwa Bobby adalah dalang dari semua ini. Mereka pun mencoba untuk menangkap Bobby. Tetapi, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata si Bobby mempunyai rencana berbahaya. Off 3,000. Now go find yourself some trouble. Keesokan paginya, Nick dan Roy mencoba menangkap Bobby di rumahnya. Nick menyuruh Bobby untuk melepas gelangnya. Nick pun terkejut karena selama ini rekan satu kerjaannya saat ia hidup adalah orang mati. Okay. Bobby pun ditangkap dan akan dibawa ke markas yang tanpa mereka sadari bahwa ini adalah rencana dari Bobby. Sesampai di markas, ternyata di sana sudah ada anak buah Bobby lainnya yang memang sengaja ditangkap untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Saat si Roy menyerahkan barang yang disita dari Bobby, ternyata barang tersebut adalah mesin waktu yang dapat membuat seluruh polisi akhirat bergerak lambat. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Bobby untuk mengambil seluruh bongkahan emas tempel Jericho di sana. Bobby pun berhasil menjalankan rencananya dan segera kembali ke bumi. Nick, Roy, dan polisi akhirat lainnya, termasuk Pol PP akhirat, mencoba untuk mengejar dan menghentikan Bobby. Terjadilah kembali perang-perangan antara orang mati dan polisi akhirat. Roy menunjukkan aksinya sebagai seorang koboi di masa lampau.
Setelah menghabisi para monster tersebut, Roy dan Nick mencoba mengejar Bobby yang sudah berhasil masang stempel Jericho. Di sisi lain, Julia terkejut karena mengetahui siapa sebenarnya si Bobby, dan ia pun diculik karena Bobby membutuhkan tumbal untuk mengaktifkan stempel Jericho. Saat Roy dan Nick mencoba mengejar si Bobby, ternyata banyak halangan yang menerjang mereka, baik dari efek stempel Jericho maupun dari anak buah Bobby sang bajak laut. Roy dan Nick menghadapi kembali monster panda yang sebelum mereka temui di awal film. Karena memang sudah diatur skenarionya sedemikian rupa, akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster panda dan kawan-kawannya. Hit him in the jiggly. Singkat cerita, Roy dan Nick berhasil sampai ke tempat Bobby. Tetapi si Bobby berhasil menusuk Julia untuk dijadikan tumbal agar stempel Jericho aktif. Terjadilah adegan perang-perangan antara Nick, Roy, dan para orang mati di atas atap perumahan. Di suatu adegan, Nick bertarung melawan Bobby. Walaupun di sini keadaannya Nick babak belur dihajar oleh Bobby. Di sisi lainnya, Roy bekerja keras untuk menghentikan stempel Jericho. Dengan susah payah dan kekuatan koboynya, akhirnya Roy mampu menghancurkan stempel Jericho dengan menabrakkan stempel Jericho dengan mobil yang nyangkut di atas gedung. Anytime now! Come on, Roy! Please! Saat emas itu sudah dihancurkan, sekarang giliran Bobby yang dimusnahkan oleh Nick dengan cara menembak kepalanya endasnya di door. Well, partner, I have a new partner. Di lain sisi, saat Julia sedang kritis, waktu pun mendadak berhenti. Nick dan Julia menumpahkan rasa kangen mereka sebagai suami istri. Nick pun memberikan pesan kepada Julia agar dapat melanjutkan hidupnya tanpa Nick. You gotta live your life. I don't want to say goodbye. Goodbye. Akhirnya, Julia selamat dan sudah ada di dalam rumah sakit. Di akhir film, Roy mendapatkan masa hukuman dalam bertugas selama 53 tahun dan Nick pun mendapatkan identitas baru. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, tobatlah sebelum tobat itu dilarang. Tobatlah sebelum terlambat. Sholatlah sebelum kalian disolatkan. Wassalam.